A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'i qulubina wa maulana bil qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ala ahli baiti thayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin al-muntajabin. As-shaimin as-shaimat rahimakumullah. Kita berada dalam bahtera ruhaniyah bulan suci Ramadan, dalam upaya kita untuk menggapai hakikat ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang sangat utama. Du'itum min diyafatillah wa ju'iltum min ahli karamatillah. Anfasakum fi tasbih wa naumakum fi ibadah wa du'aukum mustajab wa amalukum makbulah. Rasulullah mengatakan, kamu dipanggil oleh Allah pada bulan ini untuk hadir dalam jamuan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nafas-nafas kamu sebagai tasbih, tidur-tidur kamu sebagai ibadah, doa-doa kamu mustajab, dan amal-amal kamu diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bulan suci Ramadan. Di antara pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasilu arhamakum, sambungkan silaturahmi di antara kamu. Kata raham menunjukkan hubungan, kasih sayang, hubungan yang terkait juga dengan sumber yang sama, dari rahim yang sama, atau ikatan yang pernah terjalin secara emosional antara diri kita, baik itu dengan anggota keluarga kita, dengan saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, atau kolega-kolega kita. Rasulullah memerintahkan itu, menyambungkan silaturahmi di antara kita, menyambungkan kembali kasih sayang di antara kita. Dalam perjalanan kehidupan kita, ada kalanya terjadi silang sengketa, terjadi kesalahpahaman, terjadi emosi di antara kita, sehingga kita tidak lagi berkomunikasi satu dengan yang lain. Atau bisa juga karena kesibukan kita masing-masing, dengan perlahan kita melalaikan dan melupakan orang-orang yang mungkin dekat dengan kita sebelum ini. Tapi kesibukan telah menyita perhatian kita, membuat kita lupa dan lalai bahwa kita pernah punya hubungan tersebut. Di bulan suci Ramadan ini, kita dianjurkan untuk menyempurnakan ibadah puasa kita, juga dengan menyambungkan silaturahmi ini. Menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita bersama mengembalikan lagi kasih sayang di antara kita itu dengan upaya kita dalam menyambungkan kebersamaan kita, menyambungkan kasih sayang kita, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, silu arhamakum walau bitaslim, sambungkan silaturahmi kamu, walaupun sekedar mengucapkan salam satu dengan yang lain. Silaturahmi memberikan banyak sekali manfaat dalam kehidupan kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna a'jala khair thawaban silaturahim. Sesungguhnya yang paling cepat menurunkan kebaikan itu tidak lain adalah silaturahmi. Ketika seorang menyambungkan silaturahminya dengan saudaranya,
maka pada saat itu juga Allah segera menurunkan kasih sayang kepadanya, mengampuni dosa-dosanya. Dari Imam Ja'far Shadiq alaihissalam yang bersabda, silatul arham tuzakkil a'mal wa tadfa'ul balwa wa tanmiyal amwal wa tansi'alahu fi umrih wa tuwasi'u fi rizqih wa tuhabbiba fi ahli baitihi falyattaqillah wal yasir rahimah. Dari Imam Ja'far mengatakan, menyambungkan silaturahmi itu membersihkan, mensucikan amal-amal kita, menolak bencana dari diri kita, memperbanyak harta kita, kekayaan kita, memanjangkan usia kita, meluaskan rezeki kita, dan menumbuhkan rasa cinta di antara anggota keluarga kita. Bertakwalah kepada Allah dan sambungkan kasih sayangmu. Imam Ja'far mengatakan hal yang luar biasa pada kita, bahwa dengan menyambungkan silaturahmi ini, maka kita akan mendapatkan banyak sekali hal-hal yang luar biasa dalam proses kehidupan kita. Baik itu menolak bencana, meluaskan rezeki, memperpanjang usia kita, dan menumbuhkan rasa kasih sayang, rasa cinta kita. Faqala Rasulullah SAW, inna raham muta'aliku bil arsh. Taqulu Allahumma salli man wasalani, waqta man qata'ani, wahia rahimah Ali Muhammad. Sesungguhnya ar-raham itu, kasih sayang itu terkait dengan arsy Allah. Maka katakanlah bahwa ya Allah, sambungkan barang siapa yang menyambungkan kepada Ahlul Bait alaihissalam. Putuskan kasih sayangmu dari orang yang memutuskan kasih sayang dengan Ahlul Bait. Dan dia adalah kasih sayang yang muncul dari keluarga Muhammad. Hakikat kasih sayang ini juga kita tujukan kepada Rasulullah dan keluarga yang cintainya. Bahwa menyambungkan silaturahmi kita juga dengan keluarga Rasulullah, dengan Ahlul Bait Rasulullah, menjadi hal yang penting, karena itu terkait dengan arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Silul arham wa husnul jiwar ya'tamiranid diyar wa yazidani fil a'mar. Menyambungkan silaturahmi dan bersikap baik kepada tetangga-tetangga itu akan memakmurkan rumah kita, menjadikan rumah kita menjadi lebih baik, menjadi berkah, dan menambahkan kebaikan, menambahkan kemakmuran pada keadaan rumah kita. Jadi kepada saudara kita, kepada tetangga-tetangga kita, sambungkanlah. Silu rahimaka walau bisyurba min ma'. Rasulullah mengatakan, sambungkan silaturahmi kamu walaupun sekedar dengan segelas air. Wa afdalu ma tawassala bihi raham kafal ada anha. Wasila raham man sa'a fil ajal mahabbata fil ahal. Sebaik-baik silaturahmi itu adalah melepaskan kesulitan yang terjadi pada saudaramu. Menyambungkan silaturahmi itu akan memperpanjang usia kita, menunda ajal kita, dan menumbuhkan rasa cinta di antara kita, di antara keluarga kita. Jadi karena itu menjadi sesuatu yang sangat mendasar, sangat luar biasa dalam upaya kita menyambungkan silaturahmi di antara saudara-saudara kita. Ini hal yang menjadi sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Imam Bagir salamullah alaih yang berkata, silatul arham tuhassinul khuluq wa tusammihal kaffah wa tutayyiba nafs wa tazidu fi rizq wa tunsi'u fil ajal. Dari Imam Bagir salamullah alaih mengatakan, silaturahmi itu akan mengindahkan akhlak kita, akan melepaskan kita dari kesulitan, mewangikan jiwa kita, mengharumkan jiwa kita,
menambah bagi kita rezeki dan memanjangkan ajal kita, memanjangkan usia kita. Ini betapa nilai-nilai yang sangat luar biasa bagi orang yang menyambungkan silaturahmi. Ibadah puasa kita akan menjadi sempurna dengan upaya kita menyambungkan silaturahmi. Apalagi dalam keadaan sekarang, dengan sangat mudah kita, hanya dengan handphone yang ada pada tangan kita, kita mampu menyambungkan kembali jalinan silaturahmi yang mungkin selama ini sudah terlalaikan atau terputuskan karena satu dan lain hal. Tapi dengan ucapan salam, dengan bertanya kabar, memohon doa di bulan suci Ramadan ini, itu sebuah kesempatan. Dan di bulan Ramadan ini hati orang-orang yang beriman Allah lembutkan. Allah mudahkan bagi mereka untuk memberikan maaf kepada saudara-saudaranya. Dan sungguh sesuatu hal yang sangat buruk bagi orang-orang yang memutuskan silaturahmi itu. Orang-orang yang kemudian melepaskan diri dari hubungan yang tadinya terjalin dengan baik. Imam Ja'far Shadiq salamullah alaihi berkata, "La tujalis qati'ur rahim." Jangan duduk kamu bersama dengan orang yang memutuskan silaturahmi. Fa inni wajadtuhu fi kitab Allah la'natullah alaihim fi salasatin mawadhi. Karena aku mendapatkan di dalam kitab Allah, Allah melaknat mereka dalam 3 tempat. Yang pertama, Allah laknat mereka pada surah Muhammad ayat ke 22 dan 23. Fahal asaitum in tawalaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Ulaika allazina la'anahumullah fa'asamahum wa ama absarahum. Apakah kamu setelah kamu berkuasa dan kamu akan berbuat kerusakan di muka bumi dan memutus silaturahmi di antara kamu? Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang Allah laknat mereka. Allah bisukkan mereka. Allah butakan pandangan mereka. Itu pada surah Muhammad ayat 22 dan 23. Allah juga menyebut pada surah Al-Baqarah, allazina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Orang-orang yang mengingkari janji mereka setelah mereka berjanji dengan Allah, memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk mereka sambungkan dan berbuat kerusakan di muka bumi, maka sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi. Allah menggambarkan orang-orang yang memutuskan silaturahmi itu adalah orang-orang yang merugi dalam kehidupan mereka di dunia dan akhirat. Kemudian Allah sebutkan lagi pada surah Ar-Ra'd pada ayat ke-25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'nah walahum su'ud dar." Dan orang-orang yang mengingkari janji mereka kepada Allah setelah mereka melakukan perjanjian dan memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mendapatkan laknat dari Allah dan mereka berada pada tempat yang buruk. Mereka kembali pada tempat yang sangat buruk. Allah melaknat itu. Karena itu kita dapati, kata Imam Ja'far, bahwa jangan duduk dengan orang yang memutuskan silaturahmi itu. Karena mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala pada 3 tempat. Dan laknat Allah ini tentu sangat berbahaya bagi yang bersangkutan maupun bagi orang yang ada di sekitarnya.
Kenapa? Kalau laknat Allah sudah turun pada mereka, maka hilanglah keberkahan kehidupan mereka. Hilanglah cahaya ruhania pada diri mereka. Dan yang seperti ini, tentu saja orang-orang yang memutuskan silaturahmi ini, maka sesungguhnya mereka berada dalam ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kewajiban kita terhadap mereka yang memutuskan silaturahmi kepada kita? Maka Imam Husain alaihissalam memberikan nasihat kepada kita, in afsalan nas man wasala man qata. Sesungguhnya sambungkan hubungan kamu dengan manusia dan kepada orang-orang yang memutuskan hubungan itu dari dirimu. Karena menghubungkan kita yang memohon maaf terlebih dahulu, kita menanyakan kabar mereka, itu sebaik-baik hamba di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kalau mereka tidak mau menyambungkan silaturahmi dengan kita? Itu adalah urusan mereka dengan Allah. Yang paling mendasar, hubungkanlah silaturahmi kita kepada mereka, sekalipun kita tahu bahwa mereka sudah tidak mau lagi berhubungan dengan kita. Mungkin kita punya kesalahan pada mereka. Mohon maaflah kepada mereka. Karena dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa dan kesalahan kita. Sekiranya mereka tetap tidak mau membuka hati mereka, memberikan maaf bagi mereka, maka sesungguhnya itu adalah persoalan antara diri mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar melembutkan hati orang-orang yang membenci kita, yang memusuhi kita, agar Allah tanamkan di hati mereka rasa maaf kepada kita. Karena ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Ketika kita memaafkan sesama hamba Allah, niscaya Allah pun akan memaafkan kita. Suatu saat Rasulullah SAW menangis terseduh-seduh sampai basah air mata Rasulullah membasahi janggutnya. Tapi kemudian Rasulullah tersenyum. Sahabat yang berada di samping Rasulullah bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang terjadi padamu?" Rasulullah SAW bersabda, "Baru saja Allah membukakan tirai langit di hadapanku, dan aku saksikan di antara umatku yang datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia hamba yang baik, dan Allah menunjukkan kebaikan-kebaikan dirinya selama dalam kehidupan di dunia. Sampai ada seorang sahabat dan saudaranya mendatanginya dan berkata, 'Ya Allah, hamba-Mu ini dulu pernah menzalimi diriku. Kemudian Allah memindahkan kebaikan pada diri hamba itu dan memasukkannya kepada saudaranya yang pernah dizaliminya di dunia. Sehingga hamba itu menangis di hadapan Allah dan berkata, 'Ya Allah, ma baqiyah minni syai'an.' Ya Allah, tidak tersisa dariku sesuatu apapun." Kemudian Allah membuka tirai surga, menampilkan sebuah tempat yang sangat indah dengan istana yang sangat luar biasa. Sehingga salah seorang di antara mereka yang pernah dizalimi itu bertanya, "Ya Allah, tempat apakah itu?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Itu adalah tempat bagi hambaku yang memberikan maaf bagi saudaranya." Kemudian kata Rasulullah, aku tersenyum karena saudara itu berkata, "Ya Allah, aku maafkan dia. Aku berikhlaskan hatiku atas keburukan yang pernah dia lakukan. Sehingga aku saksikan mereka berdua masuk ke dalam surga. Dan karenanya aku tersenyum." Subhanallah, mudah-mudahan kita membuat Rasulullah SAW tersenyum dengan upaya kita menghubungkan silaturahmi kita dengan saudara-saudara kita, dengan sahabat-sahabat kita, dengan kolega-kolega kita. Dan dengan itu juga kita menyempurnakan ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Semoga Allah menerima semua ibadah kita di bulan suci Ramadan ini dan memberikan kekuatan kita untuk mengarungi samudra ilahiyah yang luar biasa di bulan Ramadan.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa tahirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.